Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Nabi itu tetap benten, manusia biasa kan. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu enggak, tapi hifdzul lisan, menjaga apa? Kalau ada tag yang fal yakul khairon auliyasmut itu yang menang dari barang apa? Batil. Tapi nak menang dari hak itu jadi setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenaran. Kowe meneng anak rabu ajari jamaah, rabu ajari maca ngaji, rabu ajari kebenaran, yo setan. Kita ngomong terus tapi ra penting yo setan. Makanya kan kalau ini tenan, kalau panjang kalau niati saking dalam, kalau akhir-akhir ini sering sinau kitabul hudud wal jinayah. Ini rumah udah tenan. Karena ini pertaruhan pulau jengben sowan pangeran. Begini loh masalah utama kita itu. Kita kan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, cetak maupun elektronik, di medsos kan macam-macam. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukut asalama terus menang. Itu malah kita kedosan kan, yakin kedosan, raba kali jadi wali. Itu setan akhros, setan sing nopo bisu. Karena kita akhirnya tidak ngomong kebenaran. Sama tak cerita nih. Pertama Nabi dari Nabi itu ciri khasnya adalah harus ngendikan. Bahkan pertama harus ngendikan bahwa saya ini Nabi, saya ini membawa kebenaran. Nah kenapa ini penting? Begini, rungokno. Misalnya gini. Kowe jagungan mbek wong fasik. Ning donya pisan karo rasane wong ayu. Serai enak. Sehingga terus terjadilah rumus, enak yang rasane wong ayu. Ketemu wong fasik yang lebih dari itu. Masa wong ayu kok sitok kudu bolak-balik. Akhirnya terjadi satu paham, nek mate urip iku yo rasane wong ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang enggak ngerti apa-apa. Akhirnya boleh duit ya demi ngrasakno wong ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh belum ngomong, diceritani Imam Ghazali, diceritani Syabul Qadir Jilani, sehingga anak-anak ini cita-citanya pengen jadi wali, pengen jadi wong soleh. Akhirnya jaluk carane warai wudu, jaluk carane ngaji pesolatan, jaluk carane sujud sing bener. Lahirlah gerakan besar-besaran, wong kepen iso maca Quran. Sebuah soal metode maca khilafullah, tapi aku setuju. Cek ikro, cek kiroati, cek yambua, cek nanti yang boh, sini ate boh, praroh. Pokoknya lumayan ada keinginan masif, wong kepengen iso moco. Iki baru kayak wong ngomong tahu men. Ayo jawab. Baru kayak wong ngomong. Artinya apa? Kayak apa bahayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak men. Orang bolak-balik ngomong, sing kok Mustafa meneng lah ini harus dadi wali. Neng Indonesia wae wong men dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu asline ya ora karismatik. Orang yang enggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita neng hukum fisika itu mau, misalnya gelas, gue isi waktu, terus gue isi banyu. Ruang jatah waktu tentu enggak terisi air, karena ngadum di tempat ya bang. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, wong Indonesia sing gelem sholat, wes sholat tok lah, ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu. Sumpah ya sholat. Wong ngerti utang akeh ya sholat. Wes lumayan, wes ramadillah. Wes ramadillah, tetap diutang lah, tetap di penjara lah mergo utang, wes ramadillah. Tapi paling enggak ada di sirik mergo gunung Lawu. Ini gue masih ganti kan? Tahu hero deh, aku raro deh, maju deh, maju. Tak tahu. Ada ya kapan-kapan enggak aku tak batu nih. Buat setan kono ketemu aku langsung Islam. Cocokan sih. Artinya gini. Tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan ngajak sirik, ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid.
Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik, bersumpah kok nak rung dugem ora lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene. Ayo, sumpah maca waqiah ra paham lah. Sumpah maca jal-jalut gak paham lah. Iki bayang sira paham lah. Sumpah manaki yo ora paham lah. Sumpah ngomong sunah-sunah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sementing ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dari ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing bis. Paham ya? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya yang dikatakan hifdzul lisan, jaga lisan songko omongan yang tidak penting. Oh coba termasuk omongan penting lah, menang, repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahib. Kebenaran ketika dihentikan, itu bisa meruntuhkan kebatilan. Fa idza huwa zahib. Kemudian kebatilan itu hilang sama sekali. Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya rapopo kira Islam, tapi ada duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebagainya. Ya sudah, tahu-tahu kobong. Yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa Bapak. Kobong itu karena ada api. Ya sudah. Berarti ada sebabnya ada. Ya wis. Alam raya itu wujud itu sebab. Ya, sebab itu cara Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah. Cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Sih. Berarti pengiran sebab tuh. Iya. Nah, ngono Islam lah sih. Piye kok asem Islam dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwe ini istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi yang beneran Allah itu sangat kreatif, kenapa? Ayo rasa protes ada. Ngomong berpodoh jelas ya ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan. Wong kula mulai alit belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah. Kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kita paling sulit, termasuk kita paling sulit jenenge Kubro Yakinnya itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih? Tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia agak mau. Jika dia bilang, saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa menerangkan Tuhan itu siapa? Kalau terang loh. Kalau dalam ilmu kalam, terus kalau ngomongnya kan, ya wes apa kira percaya pengiran jera apa, tapi ayo duduk bareng-bareng. Maksudnya Bapak gimana? Duduk bareng-bareng misalnya. HP-mu tak banteng pecah, saya pun kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong. Ya udah jelas Bapak, sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar. Maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi itu kadung ono ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah iya sebab itu orang Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini. Dengerin ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab, atau wujud awal, eksistensi awal. Nah ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah.
Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini nih wae. Bumi kita rokok wujud atau wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dingkon barang rawono itu reso dadi sebab. Nah cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas. Nah barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Yo nggak apa-apa. Kalau gitu Islam nggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam. Nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibanah memberi penjelasan. Karena tadi kesulitan istiqomah. Kamu ngurah tahlil, semua kok kegiatannya tentang ngarang kitab ya bela-bela nih tahlil. Kok sing gedeng tahlil yang ngarang kitab sunnah rasul nabi atau di tahlil, semua mau terus. Untuk mau tahlil apa? Mesti sing ngakoni sahabat itu rohan barang apa? Nanti orang ngakoni mergo ngerti apa? Ya kok orang mikir, kaji nabi di tahlil ngenyak, karwan swarga di tahlil. Tahlil ono dongane, Allahumma mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir nabi jadi salah di sepuro, karwan swarga. Pemenang atau ngomong-ngomong mayat di suarga malah kafir ping 13 nabi je bocongan mlebu musim dua wong resensi suarga terserah kajeng nabi malah bocongan sono terus terlalu kita istiqomah itu terlalu nanti hilang akal wah anggar sing anu ngeceng wong ora tahlil sing ora anu ngeceng wong tahlil sono terus digo kegiatan ora kegiatan tok identitas. Tidak boleh, seperti itu terus itu tidak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama tidak Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas umum. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin, belalah baca surat Waddur. Waddur wa kitabim mastur fi rahkim mansyur wal baitil makmur seterusnya terus di antara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Oh, antara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Enggak apa-apa kata Allah, saya enggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi, tapi kamu harus berkeyakinan kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun. Mereka pun enggak pernah yakin kan, mereka tahu kalau mereka juga enggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya tidak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga, ya iso barang wujud ditampa. Akhirnya Jubair itu cerdas juga Muhammad. Mau nangis. Nek tawanan nangis. Kadari Muhammad, aku saya kira Islam. Ini pun cerdas. Duh, otaknya dibawa wali ke Quran. Lah kowe maca Quran menyasin lho yang ngene. Subhanallah. Tapi dia menang ngapale. Yasin ora ayat iku kan. Yo cara Ahmad Hambal cek urip wong ngono penjara kabeh yasin. Cara cek urip untung wis kapundhut. Cerat penjara klothok.